Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM 1813577. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Sarana Daya Tarik Wisata Pemandian Pincuran 7 di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Tidak lupa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian saya ini. Yang berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Andus Juliana, SPMSI. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial dan menguntungkan, di mana mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan penyumbang devisa negara terbesar kedua pada saat ini. Contohnya yaitu Sumatera Barat adalah salah satu penyumbang destinasi pariwisata yang sangat-sangat menarik. Letak geografis yang dilewati Bukit Barisan, Sumatera Barat memiliki keanekaragaman kekayaan alam, aneka ragam budaya yang masih terjaga kelestariannya. Alamnya yang membuat Sumatera Barat sehingga sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata yaitu dari Kabupaten Sijunjung. Salah satunya yaitu Pincuran 7. Pincuran 7 adalah daya tarik wisata, pemandian, dan taman bermain yang bernuansa alam yang menawarkan keindahan alamnya yang asri, dilewati oleh sungai yang jernih, hamparan sawah yang indah, dan banyak pepohonan yang membuat pemandian ini sejuk dan terlihat asri. Daya tarik wisata Pincuran 7 ini terletak di Nagari Muaro, Jorong Subarang Sukam, berdekatan dengan situs cagar budaya makam Syekh Abdul Wahab. Dari latar belakang yang saya temukan, saya mengidentifikasi masalah di atas untuk lebih terarahnya penelitian ini. Penulis membatasi permasalahan mengenai strategi pengembangan SWOT, sarana daya tarik wisata Pincuran 7 yang ditinjau dari sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, dan sarana penunjang kepariwisataan. Masalah yang saya temukan yang pertama, bagaimana faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan di daya tarik wisata Pincuran 7 yang ditinjau dari sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap, dan sarana penunjang kepariwisataan. Yang kedua, bagaimana faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman di daya tarik wisata Pincuran 7 yang ditinjau dari sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap, dan sarana penunjang kepariwisataan. Yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan daya tarik wisata Pincuran 7 yang ditinjau dari sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap, dan sarana penunjang kepariwisataan. Kita beralih kepada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan umum. Untuk menentukan strategi pengembangan analisis SWOT, sarana daya tarik wisata Pincuran 7 ini yang meliputi sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap, dan sarana penunjang kepariwisataan. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama mendeskripsikan faktor-faktor internal yang menjadi kelebihan dan kekurangan di wisata Pincuran 7 ini. Yang kedua yaitu mendeskripsikan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang ancaman di Pincuran 7. Yang ketiga yaitu merumuskan strategi pengembangan sarana daya tarik Pincuran 7 yang meliputi sarana pokok, sarana penunjang, dan sarana pelengkap kepariwisataan. Di sini juga saya melihat manfaat penelitian bagi pengelola agar dapat memperoleh gambaran kondisi sarana daya tarik wisata Pincuran 7 dan mendapatkan masukan tentang strategi pengembangan sarana di wisata Pincuran 7. Yang kedua yaitu bagi jurusan pariwisata dan perhotelan Universitas Negeri Padang, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi penelitian tentang strategi pengembangan sarana. Yang ketiga bagi penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik sarjana sains terapan dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada berdasarkan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya mengenai penelitian tentang strategi pengembangan bagi peneliti selanjutnya. Lanjut bab 2, kajian pustaka. Yang pertama yaitu strategi pengembangan, yaitu rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu
yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Yang kedua yaitu sarana wisata, yaitu adalah suatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat media seperti penginapan, tempat makan, kamar bilas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu daya tarik wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan wisatawan daerah yang selanjutnya disebut destinasi. Yang keempat yaitu teknik analisis SWOT yang mana berisi tentang strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities bisa disebut dengan peluang, threats ancaman. Penelitian menyeluruh terhadap itu. Di sini saya melampirkan struktur organisasi daya tarik wisata Pincuran 7, yaitu dikelola oleh Misrawati dan John, Karcis, Mur dan Miftah, dan Pool diawasi oleh Vandra. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Yang pertama sarana pokok kepariwisataan, yang kedua sarana pelengkap kepariwisataan, yang ketiga sarana penunjang kepariwisataan. Pertanyaan penelitian yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut. Bagaimana strategi pengembangan sarana daya tarik wisata Pincuran 7? Menurut sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, sarana penunjang kepariwisataan berdasarkan analisis SWOT. Lanjut bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang pertama ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah atau bukan dibuat-buat, tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes wawancara yang struktur. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Daya Tarik Wisata Pincuran 7 di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2021. Dalam penelitian kualitatif menggunakan informan penelitian, sampel yang akan diwawancarai disebut dengan informan. Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai menggunakan teknik purposive sampling menurut Sugiono 2019. Menurut Sugiono 2019, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang ahli dalam suatu bidang, yaitu orang yang tahu mengenai wisata Pincuran 7 tersebut. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dari primer adalah data yang diperoleh langsung dari respon penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Yang kedua yaitu data sekunder diperoleh dari pengelola daya tarik Pincuran 7 tentang gambaran umum daya tarik wisata Pincuran 7, literatur, brosur, dan studi keperpustakaan. Selanjutnya, teknik analisa data. Di dalam penelitian ini dapat 3 teknik analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan data kesimpulan. Sekian dari hasil penelitian saya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.